Sejak gue ikut stand up comedy Indonesia, berat badan gue ini naik. Dan yang pertama kali nyadar adalah pacar gue. Dia bilang, sayang kamu gendutan ya. Gue kasih tau ya buat cewek-cewek. Bukan cewek doang yang sensi kalau dibilang gemukan, cowok juga. Mungkin di depan lu gue bakal bilang, sayang ini tanda aku lebih sukses. Tapi di rumah gue akan ngaca, iya ya. Astagfirullahaladzim udah 34B. Terus pacar gue akhirnya nyuruh gue, sayang mendingan kamu ke fitness aja deh, kamu nge-gym. Gue bilang gue gak mau. Kenapa? Karena gue ini bukan orang yang setuju dengan konsep kamar mandi besar di mana cowok mandi bareng-bareng. Bukan karena gue geli. Kalau gue suka gimana? Terus ternyata gak semua tempat fitness itu kamar mandinya pakai pintu. Di tempat gue fitness kamar mandinya pakai apa coba? Pakai tirai. Sekarang gue kasih tahu ya, tirai itu gak akan bikin lu kelihatan jantan ketika lu mau marah kalau orang sebelah ngintip lu mandi. Kalau pintu itu gampang. Woi, ngapain ngintip-ngintip gue mandi? Dasar orang kurang ajar, jedar, selesai. Kalau tirai. Woi, ngapain ngintip-ngintip gue mandi? Dasar kurang ajar, serut. Di mana jantannya itu? Udah gitu di tempat fitness itu selalu ada orang-orang kayak David Naif ya, berotot banget gitu. Gue gak ngerti sebenarnya faedah dia tuh apa sih mau berotot gitu. Hah? Apakah itu akan membantu pekerjaannya? Enggak kan, kalau misalkan pekerjaan lu itu, ya misalnya lu persiapan untuk Olimpik atau lu untuk SEA Games, ya udahlah. Gue pernah latihan di samping orang berotot banget, gue tanya, pekerjaan lu apa? Sales. Lu buat apa coba jadi seorang sales yang berotot? Apakah itu akan membantu pekerjaan lu? Enggak kan? Gue sekarang membayangkan seorang sales yang berotot. Apakah pagi-pagi dia akan datang ke kantor lalu presentasi depan bosnya? Selamat pagi Pak. Hari ini saya akan melaporkan kuota penjualan kami yang bulan ini menjadi semakin besar. Dan walaupun penawaran serta pemerintahan perusahaan bertolak belakang, tapi percayalah, citra kita di mata customer sangat baik. Enggak kan? Terus lu buat apa berotot berlebihan kayak gitu kan? Terus orang-orang yang berotot kayak gini itu ya, selalu kalau misalkan dia mau mainin alat di tempat fitness, dia akan cari perhatian lu. Seolah-olah lu tuh harus lihat dia mau ngapain. Gue pernah lihat ada alat, cuman barbel biasa, terus ada orang mau maki dia biasa kayak gini. Ah! Ah! Gue tungguin, oke nih orang kayaknya akan melakukan sesuatu yang gokil nih. Gue masih tungguin dia masih kayak gitu. Ah! Terus lo tahu dia ngapain? Dia ngambil barbel. Terus sekali abis itu pergi. Ini orang-orang kayak gini faedah hidupnya apa sih? Hah? Bikin suara-suara aneh terus banyak gaya ngangkat cuma sekali. Gitu orang-orang yang berotot kayak gini tuh berototnya sampai semua sentimeter di badannya. Sampai keteknya berotot juga, lo pernah lihat gak? Dia jalan jadi kayak burung onta gitu. Pertanyaan gue cuma satu, lo kalau kekar kayak gitu, lo pipis gimana? Apa sama persis kalau lo ngangkat barbel? Terus di tempat fitness gue dapet yang namanya personal trainer. Pelatih personal, di mana tugas dia adalah menyemangati lu. Tapi gue merasa personal trainer ini kalau misalkan ngasih motivasi, gak tahu tempat dan gak tahu waktu. Gue lagi angkat beban dia, iya Rian bagus, terus, sedikit lagi, atur nafasnya. Oke, gue latihan sepeda, dia gitu juga. Ayo Rian, terus, bisa, atur nafasnya. Sampai terakhir dia masih kayak gitu. Rian, terus, bisa, dorong, atur nafasnya. Pak, ini saya lagi buang acar loh. Lagi nyemangatin saya. Biarin saya kelar dulu, abis ini saya keluar, latihan lagi. Dasar pelatih aneh. Serut. Terima kasih saya Rian Andriandi. Rian. Iya Mbak. Lo tuh satu-satunya komik yang gak pernah dari 12 sampai terakhir lo gak pernah nggak tempat gak aman. Lo selalu aman. Terima kasih. Gue bangga sama lo. Terima kasih Mbak Astri. Kita sama-sama tahu bahwa dalam teori, walaupun teori dalam ini juga jangan dituhankan. Kalau kita berbicara sebuah show, apabila misalnya kita gabungan, yang harus sukses bukan Riannya, bukan Akbarnya, bukan Mo, bukan siapa-siapa. Tapi secara keseluruhan, show itu yang harus berhasil. Dan itu yang terjadi pada Rian.
Betul-betul kita berasa Terima kasih Mas. kompor gas, Rian. Tepuk tangan sekali lagi Banyak. untuk Rian Adriandi. Oke, langsung kita panggilkan, ini jagoan saya. Tepuk tangan untuk Insan Nur Akbar. Naik pesawat, jadi maklum buru-buru. Tapi ini tasnya siapa? Kasihan yang tertukar dengan saya. Karena saya tadi nggak bawa tas. Ketawa, saya tapi bawa istri. Pesawat itu ya, kalau kita tepat, pesawatnya yang telat. Kalau kita yang telat, pesawatnya minggat. Tapi kalau kita tepat, pesawatnya tepat, kita belum tentu berangkat. Kalau ada pejabat mau lewat. Hei. Jangan keras-keras, panggilan boarding saya enggak dengar. Pesawat itu kalau kita delay, itu mesti dikasih nasi kotak. Itu tahu apa artinya? Itu pengalian isu. Pertama kita ngomel sama pesawat, begitu kita dikasih nasi kotak, kita ngomel sama catering. Makanan apa ini? Hei. Jangan keras-keras, panggilan boarding saya enggak dengar. Nah, pesawat itu kan biasanya delay kan, dikasih nasi kotak. Delay 2 jam, dikasih nasi kotak. Mari mulai besok kita bawa nasi kotak sendiri ke bandara. Kita kasihkan petugasnya ngomong, Mbak saya kasih nasi kotak ya, tapi bisa nggak saya diberangkatkan 2 jam lebih awal. Nah, begitu memasuki pesawat, ada yang satu hal yang sangat kurang ajar ini. Sekarang petugas bandara itu sudah melebihi malaikat Israel. Berani melakukan panggilan terakhir kepada Bapak Akbar. Panggilan terakhir itu kan tugasnya malaikat Israel toh, panggilan terakhir. Malaikat Israel ada kalau manggil enggak pakai pengeras suara loh. Nah, memasuki pesawat kita selalu diingatkan, melipat meja, kencangkan sabuk pengaman, tegakkan sandaran kursi. Tahu artinya? Itu artinya gini, melipat meja, udah enggak ada lagi makanan yang disajikan. Kalau Anda lapar, kencangkan saja ikat pinggang. Tegakkan sandaran kursi, Anda kan lemas, biar terlihat kuat, tegakkan sandaran kursi. Hei. Sudah panggilan ya? Oh belum, masih lama. Pesawat itu biasanya kita kalau naik, blok gini. Saat paling berbahaya bagi pesawat adalah saat take off dan saat landing. Makanya pramugari mesti berpesan, kalau saat take off, saat landing, buka jendela Mbak. Itu artinya apa? Nikmatilah pemandangan itu, siapa tahu itu adalah pemandangan terakhir Anda sebelum sesuatu akan terjadi. Nah, jangan ngetawain pesawat ya, sekarang saya mau ngetawain penumpang. Penumpang Indonesia ini cenderung pamer. Begitu mau naik pesawat, ambil handphone. Hello Soekarno-Hatta, ganti status. Status Facebook, Twitter. Hello Soekarno-Hatta, hello Polonia, hello Juanda. Pernah naik bis kemudian, hello Gambir, hello Pulau Gadung. Hello. Pernah. Ini membuktikan orang Indonesia itu suka pamer. Begitu pesawat mendarat, ambil handphone, status Twitter, Facebook diganti. Just landing, mendarat, touchdown. Andai kan status KTP ini bisa diganti, saya yakin saat itu diganti juga. Nama Akbar, status just landing. Hah? Belum ya? Tanggung jawab loh ya kalau saya ditinggal. Ngomongin pesawat, nah ini ada yang menarik sekali lagi. Ini membuktikan bahwa hitam lebih unggul dari putih. Kalau ada kecelakaan pasti yang dicari adalah kotak hitam bukan kotak putih. Bar, seperti tadi Rian juga, saya kesulitan betul, mungkin bukan saya aja, juri ini kesulitan betul untuk menentukan siapa yang lebih
dari Anda berdua. Saya hanya bilang, kalau tadi Anda sudah bilang bahwa tabung itu LPG, maka ini kompor gas yang tabungnya bukan LPG lagi. Saya pikir pemboran gas alamnya langsung dibuat kompor. Dua kutukan yang saya terima malam ini, pertama saya dipaksa memakai jas. Ini nggak matching banget itu. Kedua, saya harus ditugasi menggugurkan salah satu dari dua yang sama kuat. Ini adalah suatu yang mustahil. Tugasnya berat. Pengalaman yang kamu dapatkan dari mentor-mentor itu sudah kamu kunyah, sudah betul-betul menjadi milikmu dan kamu perkaya dengan satu sumbangan teori kamu yang sangat lokal jenius itu. Budaya plesetan, bukan hanya plesetan kata-kata, tapi bagaimana kamu dengan canggih memplesetkan logika, memplesetkan stereotip kemapanan. Wah itu kan luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk Insan Nur Akbar. Nama saya Raditya Dika dan saya baru putus cinta. Oh gitu ya, masih unyu banget ya, lagi galau banget gue. Dan gue bingung di mana gue menemukan wanita yang seperti dia, yang cantik dan rabun. Sedih banget, gue gak pernah lagi nemuin orang kayak dia, gue putus. Dan gue lihat ternyata banyak sekali hal-hal yang dalam pacaran-pacaran gue kangenin. Tapi kalau gue lihat lagi, ternyata norak. Misalnya paling gampang gitu kan, paling gampang norak-norakan itu pas lo lagi PDKT-PDKT-an. Pas PDKT-PDKT-an lo mulai menemukan ada panggilan-panggilan sayang. Yang menurut gue itu geli banget. Ya. Kalau misalnya gebetannya gendut dipanggilnya endut, bangun dong endut gitu kan. Kalau misalnya kurus ius gitu kan. Kalau misalnya peyang eyang bangun eyang. Kalau gue tetet kontet sialan ya. Hal-hal norak dalam ber-PDKT-an yang gue alamin juga. Gue waktu itu pernah PDKT, terus malam-malam ini semua orang pernah mengalami fase menjijikan ini ya. Malam-malam lo lagi PDKT, terus telepon-teleponan, ada masa di mana lo saling tidak mau tutup telepon. Ya, itu geli banget. Lo nelpon dia udah malam, aduh kayaknya udah jam 12 nih. Aku tidur duluan nih, besok ada kuliah pagi. Ya udah kamu udah mau bobo, iya tapi aku belum mau. Ya udah tapi kamu tutup deh duluan teleponnya kalau mau bobo, ya kan? Enggak kamu duluan, kamu dulu. Ya udah kita barengan. 1, 2, 3, kok gak ditutup? Ada masa di mana lo udah kayak keluar yang entah ketiga, keempat kali, lo akan jalan sama dia ngedate dan lo akan mencoba untuk gandengan tangan sama dia, udah waktunya, tapi nggak ada yang berani mulai duluan gandengan. Itu masa menjijikan lain tuh. Lagi berduaan, ya kan, tau gak? Berduaan gitu kan. Kayaknya udah saatnya nih gandengan tangan gitu kan. Cowoknya ngeliatin mata ceweknya ngeliatin pura-pura gak keliat ketemu gini. Terus matanya ketemu nempel, gitu. Jalan, terus cara mau gandengnya tuh cowok tuh suka bisa tuh. Tangannya sok-sok dikenain, sok-sok gak sengaja padahal sengaja. Gini, gitu ya, asik ya. Kena gitu kan, tetap kena. Kena gitu. Lama-lama makin obvious, makin begini gitu kan. Lama-lama obvious banget begini. Gitu. Dan ceweknya juga menjijikan sama-samanya. Mau digandeng, udah sentuh-sentuh, tangannya 2 jari masuk ke tangan ceweknya, biasa gitu kan. Diginiin masuk ke tangan ceweknya ngerasain terus langsung geli-geli gitu. Oh. Menggeliat-geliat geli gitu, dipegang tangan doang. Pacaran juga sama menjijikannya. Gue paling geli, gue paling jijik sama orang yang di mall yang pernah memakai, pasangan ini ya, memakai couple shirt. Kalau ada di antara kalian di ruangan ini yang pernah memakai couple shirt bersama pasangannya, keluar sekarang juga. Itu geli banget. Lihat ada cewek pakai baju, he is my love, tanda panah ke kiri. Yang cowok, she is my love, tanda panah ke kanan. Jalan berdua-duaan, kayak orang sakit gitu kan dua-duanya.
Sementara gue apa udah jomblo begini. Where is my love? Tanda panah kemana-mana. Hal menjijikan lain pas lagi pacaran tau gak apa? Hal menjijikan lain pas pacaran itu orang-orang yang nyimpen foto pacarnya di dompet. Itu geli banget. Gue nanya sama teman gue, lo kok nyimpen foto pacar lo di dompet biar gue inget sama dia? Emangnya ada kejadian di mana pacar lo datang, hai sayang, terus lo bingung, kamu siapa? Bentar aku buka dompet, pacarku. Yang menjijikan lagi, suap-suapan. Pacaran yang baru-baruan tuh suap-suapan. Aduh sayang, amin. Gue trauma sama suap-suapan, tau gak kenapa? Karena pas gue masih kecil, ya, nyokap gue tuh selalu nyuapin gue dengan cara yang tidak lazim. Dia begini, yang kayaknya banyak orang yang juga mengalami. Nyokap gue kalau mau nyuapin gue, dia ngambil nasi di sendoknya, terus dia sok-sok terbangin kayak pesawat-pesawatan, tau gak lo? Pesawatnya mau landing ke mulutnya Dika, Dika, mama, kita, gara-gara itu gue rusak. Sekarang gue udah gede, tiap kali gue keluar rumah ngeliat ada pesawat lewat, gue mangap, turun, lapar. Nama saya Raditya Dika, ini Panji Pragiwaksono, terima kasih. Tepuk tangan untuk Raditya Dika. Terasa sekali hatinya terluka ya. Kalau gue terluka sama kota Jakarta. Jakarta adalah Indonesia kecil. Ada sesuatu yang maju sekali, tapi ada sesuatu kemunduran di Jakarta. Ambil contoh, mall. Mall di Jakarta bagusnya setengah mati, betul? Kenapa di Jakarta masih ada makhluk purba seperti bajai yang kalau dinyalain mesti tang 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 tang. Di mall lu bisa naik eskalator, di luar lu tang 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 tang. Pak, belok kiri, harakiri, oke. Itulah kenapa bajai suka begitu-begitu. Setiap kali diterakin belok kiri, harakiri, oke. Pak, belok kanan, apa sembarangan, oke. Ada mall, ada bajai. Gue pernah ngajak demi Tuhan, gue punya teman namanya Curtis Johnson, orang Amerika Serikat berkulit hitam. Dia datang ke Indonesia, gue ajak jalan-jalan dong. Gue pengen lihat, gila loh. Indonesia tuh negara yang maju. Gue bawa dia ke mall di Jakarta Pusat. Turun mobil dia langsung, yo what is this man? It's so big man, what is this man? Is this a mountain? Gue bilang, yo santai. Ini mall. Gue ajak dia ke mall di Jakarta Selatan, dia turun, yo what is this man? It's so big man. Is this your White House? Gue bilang, yo santai. Ini mall. Terus dia ngajak gue ke ITC. Dia dengar dari teman-temannya kulit hitam ITC murah-murah. Dia bilang, bring me to ITC. Ya udah gue bawa aja ke sana. Cuman kan gue susah ya, gue naik bajai aja, gue stop bajai, terus dia deng. Terus dia ngeliat mall, terus ngeliat bajai. Yo man, is this your shoe? Terus gue bilang, ini adalah kendaraan yang sangat unik. Oke, ini cuma ada dulu, jangan menghina. Terus kata dia, yo, santai. Tahun ini adalah tahun yang sangat menyenangkan untuk kita karena Indonesia juara SEA Games. Kita juara karena kita kerja keras, karena kita disiplin, dan karena kita tuan rumah. Kapan terakhir kali kita menang? 14 tahun yang lalu. Siapa tuan rumahnya? Kita. Dan yang kita ingat dari SEA Games selalu adalah Modo dan Modi. Cicak yang berhasil nyamar jadi komodo. Cicak, siapa di sini berani bilang Modo dan Modi itu komodo? Gua kemarin ketemu sama komodo. Gue tanya, komodo, selamat ya, lu menjadi maskot. Komodo ngeliat, itu bukan gue, so. Tanya Cicak deh, itu kayaknya dia deh. Sementara gue samperin Cicak lagi party. Kita juara, kita jadi maskot. Cas 1 tangan, cas 2 tangan, jatuh. Makanya di awal-awal SEA Games cicak-cicak pada berjatuhan di rumah lu kan. Itu karena mereka cos-cosan.
Gue gak menghina desainernya, gue mengkritik yang punya ide untuk bikin komodo jadi maskot. Itu ide absurd. Tapi memang komodo itu hewan yang unik. Kenapa komodo sebesar itu? Karena di pulau itu dia adalah predator terbesar. Gak ada predator lain sehingga makanya jadi banyak. Dan gue gak bohong, komodo itu bisa lari sampai dengan 20 km per jam. Jadi kalau misalnya ada komodo, berdoalah. Percuma kalau lu lari, ada komodo. What's up sob? Mau kemana lo? Terus gitu, komodo juga bisa manjat pohon. Jadi kalau misalnya, komodo lu manjat pohon. Mana komodo? What's up sob? Komodo juga bisa menyelam sampai dengan 20 meter. Jadi kalau kamu, gaya punggung. What's up sob? Kenapa nggak hewan lain sih? Karena hewan itu aneh. Gini, gue kan suka memperhatikan ya. Modo dan Modi olahraga basket, komodonya main basket, ya kan? Moda dan Modi main tenis, komodonya main tenis. Yang paling lucu adalah olahraga berkuda. Komodo naik kuda. Itu bukan olahraga, itu pembunuhan. Selamatkan kuda itu. Berangkat kuda. Ada banyak hewan-hewan di Indonesia yang unik. Semua hewan juga di Indonesia unik. Hewan-hewan yang biasa yang ada di negara lain, unik di Indonesia. Contoh kucing. Kucing Indonesia unik. Lu pernah gak masuk ke rumah, di depan pagar, terus di depan rumah lu ada kucing lagi tidur tapi tegak. Terus lu usir dia, kucingnya cuma buka mata, masih jauh. Kucing Indonesia pintar-pintar. Cuman kucing Indonesia yang lu usir, pergi bentar terus dia memastikan, bener gak gue yang diusir? Suka gitu. Kucing lu usir pasti berhenti dulu terus nengok lagi, bener gak gue? Cuma di sini doang sob. Jadi kucing lu usir nih, kucing. Cuman kita doang. Coba, kucing lu datang, kucingnya. Gak pernah ada kucing diusir langsung, oke, it's okay. Gak ada. Kucing lu usir, sudah nengok. Terus lu marahin, lu mau pergi, enggak. Kucingnya bilang, woi. Santai. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Andai kata di dunia tiada cinta, mati kosong dan hampa tanpa jiwa. Andai kata di dunia tiada cinta, semua yang kau impikan sia-sia. Sana. Ku inginkan cinta, bila saja di dunia penuh cinta, hidup lebih bermakna, bahagia.
Hadirin sekalian, tolong tepuk tangan untuk 2 komik terbaik di Indonesia. Ikuti jejak mereka berdiri dari kursi Anda dan berikan sambutan yang luar biasa. Mereka adalah 2 yang terbaik di Indonesia. Baik, kami akan bacakan penilaian dari Dewan Juri. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita mulai dari Rian Adriandi. Rian mampu memainkan karakter yang merupakan modal yang tidak dimiliki oleh komik lain. Tempo permainan cepat dan kemampuan meniru orang lain merupakan daya tarik terbesar kamu sebagai komik di panggung ini. Itu Rian di putaran pertama. Akbar berhasil membuka acara dengan sangat mengejutkan. Mampu menampilkan kesegaran dalam kecerdikan untuk menyampaikan isu-isu besar dan menyelipkan kritik sosial yang cerdas. Baiklah pemirsa, itulah hasil penilaian juri terhadap Insan Nur Akbar dan juga Rian Adriandi, Grand Finalist Stand Up Comedy Indonesia. Dan juaranya adalah Rian Adriandi. Semuanya berdiri dari kursi Anda, tepuk tangan untuk mereka berdua. Rian Adriandi, juara pertama Stand Up Comedy Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi, inilah dia trofi untuk sang jawara. Juara pertama, tiada yang lain, Rian Adriandi. Berdiri dari kursi Anda, sekali lagi tepuk tangan untuk Rian Adriandi. Tapi juga beri aplaus yang luar biasa untuk Insan Nur Akbar. Baiklah, kami akan panggilkan ke atas panggung bersama dengan kami. Dengan hormat kami persilakan Bapak Agung Adi Prasetyo selaku CEO Kompas Gramedia, juga Bapak Bimo Setiawan selaku Direktur Kompas Gramedia Group of TV, Bapak Indra Yudhistira selaku Direktur Produksi dan Programming Kompas Inspirasi Indonesia. Tepuk tangan boleh kasih. Ya. Oke, juara pertama mendapatkan hadiah uang sebesar 50 juta rupiah dari Kompas Inspirasi Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi buat Rian. Lalu selanjutnya juara 2 mendapatkan hadiah uang 25 juta rupiah dari Kompas Inspirasi Indonesia. Lalu juara 1 dan 2 masing-masing mendapatkan 1 unit TV Panasonic Viera 42 inci. Juara Baiklah. 1 dan 2 juga mendapatkan voucher menginap di Santika Indonesia Hotel dan Resort. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Rian Adriandi dan Insan Nur Akbar. Dan kami akan panggilkan seluruh komik, silakan maju bersama dengan kami. Yuk langsung kasih tepuk tangan untuk mereka juga. Luar biasa, kasih selamat kepada Rian dan juga Insan Nur Akbar. Juara 1 dan 2 akan mendapatkan paket Cihuy Aura TV selama 1 tahun. 11 finalis lainnya mendapatkan paket asik Aura TV selama 1 tahun. Kasih tepuk tangan. Baiklah, inilah hasil perjuangan yang luar biasa. Tolong kasih aplaus kepada Rian Adriandi. Juara 1 Stand Up Comedy Indonesia. Dan pemirsa, sampai bertemu di Stand Up Comedy Indonesia season kedua, pastikan Anda mengikuti audisinya. Stand Up Comedy Indonesia, Let's make laugh. Selamat malam semuanya.